Bos, sepertinya nggak asing ya sama set ruangan yang satu ini. Meja podcast, mikrofon, sampai detail propertinya mirip studio podcastnya Bang Pras Teguh. Tapi ini bukan studio podcast ya bos, ini tempat makan. Resto yang masih kepunyaan Bang Pras Teguh ini terinspirasi dari obrolan-obrolan jujur apa adanya dan sering bikin orang kepikiran soal apa saja dalam hidup. Halo bos, kenalin saya Amanda dari Kejar Restoran Food Space. Nah di sini kalian bisa makan sambil ngopi dan kita buka 24 jam. Jadi kalian bisa kesini kapan aja kalian butuhin. Penasaran? Tetap di Cuan Bos. Bos-bos, Kejar Setoran gak hanya sekedar tempat makan yang buka 24 jam. Konsepnya disiapkan buat orang-orang yang akrab sama dunia kerja, konten, hingga obrolan panjang yang butuh waktu lama. Makanya, pengalaman jadi bagian penting dari identitas tempat ini. Experience yang bisa dapetin sama teman-teman ketika berkunjung. Karena kan Kejar Setoran ini juga terinspirasinya dari podcastnya Bang Pras. Jadi di dalam itu ada studio podcast yang bisa dibuat teman-teman sebagai spot foto gitu kalau ketika mampir. Studio podcast ini nggak cuma jadi pemanis ruangan aja bos, tapi penanda kalau tempat makan ini punya akar cerita yang kuat dari dunia konten dan obrolan jujur ala Bang Pras Teguh. Menariknya, ide besar ini justru lahir dari hal yang sangat sederhana loh bos. Idenya berawal dari Bang Pras ini pulang ke rumah dan nggak ada makanan sama sekali Kak di rumah. Dan adanya cuma nasi putih sama bumbu rendang. Akhirnya digoreng sama Bang Pras, dijadiin satu. Dan akhirnya kok enak gitu rasanya. Akhirnya tercetuslah ide dari sini. Kita telepon Pak Nanang selaku owner dari Anak Baik buat dibikinin restoran gitu. Dan akhirnya bukalah ini Kejar Restoran. Dari dapur rumah ke meja podcast, hingga jadi tempat makan. Ide sederhana ini lalu dieksekusi dengan struktur bisnis yang serius, dengan positioning sebagai tempat makan ringan yang tetap ngenyangin dan tentunya nyaman buat ngopi lama bos. Kenapa kok dibuka 24 jam? Sebenarnya kan di sini kami juga konsepnya itu tempat makan sambil ngopi. Untuk customer yang mungkin ingin makan berat dan ingin berkunjung sama keluarganya. Cuman untuk Kejar Restoran ini memang kita makanannya lebih ringan aja daripada Ramurai, walaupun sama-sama rendangnya. Buat teman-teman yang mau ngopi itu bisa banget di sini gitu. Nah, bos, kalau masuk ke meja makannya, Kejar Setoran gak main di banyak menu, tapi satu andalan yang jadi identitas utama. Menu yang lahir dari cerita sederhana, namun dieksekusi dengan rasa yang kuat. Jadi kalau untuk Minas sendiri itu mie percampuran antara mie dan nasi yang kita kasih bumbu rendang. Jadi dimasukin itu pakai bumbu rendang dan udah ada topping rendangnya juga gitu. Setelah itu ada kopi tubruk. Kopi tubruk ini udah free refill singkong. Jadi teman-teman yang mau pesan kopi tubruk itu pasti bisa free refill singkong dengan menunjukkan notanya ke bar yang ada di sebelah food truck. Minas alias Minasi jadi makanan utamanya di sini bos. Sedang kopi jadi teman setianya. Kombinasi yang disiapkan ini dibuat agar orang-orang gak sekedar makan aja, tapi juga nyaman buat nongkrong dan ngobrol lebih lama. Apalagi dengan singkong goreng yang free refill-nya ini nih. Ini sih kesukaannya warga plus 62 kan bos? Kalau akhirnya memutuskan untuk buka 24 jam gitu ya Kak, karena kan memang awalnya tadi konsepnya kita kan di tempat makan sambil ngopi itu, jadi kita maunya teman-teman yang mau ngopi di jam malam gitu bisa mampirnya ke sini gitu, jadi bisa jadi tempat quick stop ya sebelum mereka ngelanjutin ke tempat-tempat yang lain. Menariknya, konsep yang kuat ini nggak bikin harganya lantas melambung. Tempat makan ini justru main di harga yang ramah buat kantong anak kerja.
Jadi untuk harga termurah di Kejar Soran itu ada di 12.000 sekian. Mungkin kalau sama pajak nggak sampai 15.000 lah ya Kak ya. Dan itu udah menu Minas telur suwir. Jadi udah bisa kenyang di sini. Kalau menu yang paling mahalnya kita ada di Minas rendang daging. Sekitar 27 ribuan. Harga jadi pintu masuk, promosi jadi pemantik ramai. Dan di momen grand openingnya kemarin, Kejar Setoran gak setengah-setengah promosinya bos. Dari kemarin grand opening juga ada beberapa guest star yang ikut datang. Selain ada Bang Pras yang juga ikut rame. Ini tuh ada Yono Bakri, terus ada Ebel, Cobra sama Mahia dan Enau. Bos, promosi besar tentu nggak dilepas sendirian. Tempat makan ini memaksimalkan momentum dengan strategi yang cukup agresif. Diskon ekstrim di awal, plus kehadiran publik figur yang sudah punya basis audiens sendiri. Strategi ini penting bos. Di era sekarang, ketika orang bingung mau makan di mana, kehadiran media sosial sering jadi referensi pertama. Kemarin waktu grand opening kita sempat terjual 973 porsi, ya hampir 1.000 porsi. Hasilnya langsung kelihatan di angka penjualan hari pertama bos. Wadidaw! Kalau ditarik ke angka dengan harga menu kisaran 12 hingga 27 ribu rupiah, dalam satu hari aja potensi omsetnya bisa belasan juta per harinya bos. Dan yang menarik, model bisnis seperti ini nggak bergantung di momentum viral aja. Karena target utamanya adalah repeat customer. Seperti makan siang, ngopi malam, sampai tempat transit sebelum lanjut kerja. Dari ide sepele jadi menu signature. Dari podcast jadi ruang makan. Kejar Setoran gak cuma jual makanan, tapi menjual pengalaman dan kedekatan dengan kehidupan sehari-hari dari target marketnya. Nah bos, kalian bingung mau mulai bisnis dari mana? Saya ada nih tipsnya. Yang pertama, harus kreatif. Yang kedua, punya ciri khas brand yang berbeda. Dan yang ketiga, harus konsisten akan produk dan juga layanan kualitas. Dan yang paling penting, cuan bos. Bos-bos, di Jalan Persahabatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, ada bisnis jajanan tradisional gemblong yang laris manis. Gemblong ini diperebutkan, dijastipin, bahkan dijual ulang berlapis-lapis loh bos. Halo bos, saya Ella, pemilik dari Gemblong Persahabatan. Sudah jualan belasan tahun, jualan sudah ribuan pieces per hari. Penasaran kan? Tetap dicuan bos. Bos, selama belasan tahun, usaha rumahan Gemblong Persahabatan bertahan dengan produk sederhana dan harga ramah di kantong. Ini yang bikin gak pernah sepi pembeli. Dan di tengah ramainya permintaan, model bisnisnya ikut berkembang. Yang panen cuan bukan cuma Ella pelaku usaha, tapi juga Ai yang buka layanan jasa titip Gemblong Persahabatan. Kalau mulai just tip aku sendiri ya bukan barang ini sih udah lama, tapi buat gemblong ini aku baru sekitar semingguan terakhir ini sih. Dan tiap hari alhamdulillah ada orderan. Setiap hari minimal banget 15 box sih. Paling banyak aku pernah 40 box. Gemblong ini naik level bos. Bukan lagi sekedar jajanan pagi, tapi jadi barang incaran dengan pola distribusi mulut ke mulut dan komunitas. Laku banyak karena di grup Just Tipku itu kan banyak reseller ya. Jadi mereka juga jualin lagi. Dari aku 30.000, mereka jualin lagi sekitar 45-50.000. Satu produk bisa berpindah tangan lebih dari 2 kali. Bayangin aja, hanya dari Just Tip Gemblong, dalam sebulan bisa meraup cuan sebesar UMR Jakarta.
Ya, jadi kalau yang untuk just tip itu kita batasin supaya kalau yang datang itu kebagian, walaupun kalau datang itu dapat 5 atau 10, kalau pas lagi senggang ya kasih 10, tapi kalau lagi padat ya kasih 5, kadang-kadang nggak dikasih sama sekali kalau bener-bener padat banget. Dengan permintaan yang membludak, Ella dan suami dari pagi hingga sore tidak berhenti mengadon dan menggoreng. Membludaknya permintaan membuat Ella harus pasang strategi. Kalau untuk saat ini tuh WhatsApp lagi ribuan, jadi kita nggak bisa balas satu persatu. Jadi kalau mau pesan mending datang aja ke sini, kita nge-list di sini bisa atau enggaknya gitu kan. Ya untuk saat ini masih kekurangan tenaga kayak, karena permintaan membludak gitu, lebih banyak dari kapasitas. Ya, jadi kalau untuk pesanan yang just tip itu kan saya kasihnya siang, karena kalau pagi itu kan untuk jatahnya pelanggan-pelanggan saya yang lama, karena memang pelanggan lama itu ya yang membantu saya dari merintis lah gitu ya. Awalnya jadi saya utamakan mereka dulu. Di tengah permintaan yang terus meningkat, Ella memilih untuk tetap setia pada pelanggan lamanya. Bagi Ella, loyalitas bukan sekedar angka penjualan, tapi hubungan jangka panjang yang dibangun sejak masih merintis. Ya ada juga yang ini kan pas lagi rame-ramenya ya. Ada yang datang ke sini dari jauh terus nggak dapet, dia marah-marah. Padahal memang seharusnya kalau dia lihat itu pesan dulu kan, datang ke sini nggak ada, jangan marah gitu ya, maklumin keadaan di sini gitu kan. Kayak kemarin juga ada tuh ibu-ibu datang ke sini katanya ngojek dari mana gitu kan, nyampe sini udah ngongkos mahal-mahal, nggak dapet gitu kan. Kebetulan di sini lagi padat banget kan, jadi kita nggak kasih. Bos, selama belasan tahun berjalan, Ella tidak sekedar jualan, tapi membangun produk dengan cara mendengarkan pasar. Masukan pelanggan dijadikan data, bukan sekedar komentar. Dari rasa, tekstur, sampai konsistensi produk. Semua dievaluasi supaya gemblong yang dijual hari ini tetap sama rasanya dengan yang dibeli bertahun-tahun lalu. Itu kenapa Ella dan suaminya sampai saat ini masih turun tangan langsung dalam proses produksi. Gula merah juga yang kualitasnya bagus. Jadi ya itu aja sih sebenarnya, memang bahan utamanya kan tepung ketan sama kelapa sih. Jadi kalau berani kelapa sama tepung ketannya aja udah enak sih. Dalam bisnis kuliner skala harian, kualitas bahan menjadi penentu umur usaha. Ketika bahan baku dijaga, rasa jadi lebih stabil dan produk tetap bisa diproduksi dalam jumlah besar tanpa kehilangan karakter. Inilah yang membuat pelanggan datang lagi dan lagi. Ya cuman dimasak, habis dimasak diadonin, habis diadonin goreng, habis digoreng dimasukin ke gula. Udah gitu aja sih, simpel sebenarnya. Yang paling sulit itu biasanya ngatur apinya juga harus benar. Terus tepung ketan juga kadang sih pengaruh juga. Proses produksi memang terlihat sederhana ya bos. Tapi di balik itu ada standar kerja yang harus dijaga setiap hari. Adonan dimasak terlebih dahulu sebelum dibentuk dan digoreng sehingga matang dari dalam. Hasilnya, tekstur gemblong lebih kenyal, lebih padat, dan tidak mudah keras meski sudah dingin. Secara bisnis bos, ini penting karena produk tetap layak jual meski menempuh perjalanan dan waktu distribusi yang lebih panjang. Nah bos, buat teman-teman yang mau mulai usaha, saya ada tips. Yang pertama, jangan takut usaha dari nol. Yang kedua, harus konsisten dengan rasa. Yang ketiga, jaga hubungan baik dengan pelanggan. Yang terakhir, cuan bos. Bos-bos, di balik sejuknya Kintamani Bali, terdapat sumber cuan yang berkokok tiap pagi loh. Ini dia sumber cuannya bos. Eits, ini bukan ayam biasa bos. Namanya ayam Filipin. Ayam tangguh yang banyak jadi incaran kolektor hingga penghobi unggas hias. Karena unggasnya udah istimewa, jelas
Cara budidaya hingga perawatannya pun gak biasa, Bos. Tuh, mana ada ayam yang punya kandang pribadi begini. Langsung aja yuk, Bos. Kita kepoin peternakan ayam Filipin terbesar di Pulau Dewata ini. Langsung dari ownernya. Halo bos, ini hasil ternakan ayam Filipin. Kalau mau tahu keunikannya dan harganya, tetap di Cuan Bos. Sudah 20 tahun, Pak Mangku Sekan bergelut di usaha jual beli ayam Filipin ini, Bos. Jadi pengalamannya udah jelas bukan kaleng-kaleng tuh. Pasti penasaran kan? Apa sih yang bikin ayam asli Filipina ini gak pernah sepi peminat? Dari penghobi, kolektor, sampai peternak, semua berlomba dapetin unggas yang satu ini. Kalau ayam Filipin itu yang jelas dari segi bulu dulu. Segi bulu dia lebih mengkilat, mukanya juga lebih ganteng-ganteng daripada ayam kampung gitu, kelihatan face mukanya itu kelihatan sekali gitu. Kalau warna sih sama sih kayak ayam-ayam kampung di sini itu, cuman bulunya agak mengkilat dia. Memang ciri khas itu bulunya memang agak mengkilat. Lebih bagus ayam Filipin. Dari bentuk kepala, bulunya yang berkilau, hingga caranya berjalan. Memang bikin ayam Filipin ini terlihat tangguh ya, Bos. Siapa sangka, usaha yang kini jadi incaran para kolektor ini dulunya lahir bukan dari modal besar, tapi dari modal nekat loh. Tanpa pengalaman di dunia peternakan unggas, tanpa jaringan luas, apalagi dukungan besar dari luar. Pertama kali sih dengar cerita dulu, ya dengar cerita. Cuman modalnya modal nekat aja. Kalau saya itu tidak tahu bahasa Inggris ya langsung terbang aja ke Filipina, sudah masa bodoh. Yang penting orang bisa, kenapa kita tidak bisa? Kita juga harus bisa karena kita kan punya prinsip juga gitu. Demi menjaga kualitas bibit dan memenuhi standar permintaan konsumen, Pak Mangku masih terus mendatangkan ayam langsung dari tempat asalnya loh. Iya, sampai sekarang pun ya masih Pak Mangku datengin dari Filipina gitu. Karena stok di sini tuh seringan habis gitu. Kalau soal penjualan, jumlahnya emang nggak bisa diprediksi. Kadang naik, kadang turun, tergantung musim dan kondisi ayam. Tapi yang bikin melongo, enggak jarang ayam-ayam ini laku keras, bahkan sebelum nyampe kandang loh, Bos. Bayangin, belum mendarat di Bali, ratusan ekor ayam Filipin udah di-booking pembeli. Wih, mantap nggak tuh? Kalau ekoran itu nggak tentu sih. Kalau musim sekarang itu musim ayam ganti bulu, jadi orang-orang itu jarang mau beli dia. Jarang dia mau beli karena ayamnya masih perawatannya masih lama. Tetapi kadang-kadang ayam kalau Pak Mangku berangkat langsung ke Filipina, kan gitu. Belum sampai Bali ayamnya sudah habis 200 ekor, 100 ekor. Ada yang pesen. Selain keunikan ayamnya, kandangnya ini jelas jadi penarik perhatian bagi siapa saja yang melihatnya. Kalau biasanya kita lihat ayam dipelihara di sangkar bulat, di sini berbeda, Bos. Bentuknya unik dan dibuat memanjang di lahan yang luas. Iya, kalau di Bali itu kandang PAM. Ya PAM namanya. Segitiga begini. Nah, ini kita belajarnya juga dari orang-orang Filipina juga. Jadi kalau zaman dulu, zaman nenek moyang kita itu kan kebanyakan pakai sangkar. Nah, kalau pakai sangkar itu kadang-kadang repotnya yang minta ampun. Kita kalau lagi panas keluarin ayam semua. Terus lagi hujan kita lagi masukin. Kalau ini enggak. Kalau misalnya kita pelihara ayam 100-200 ekor ya dia kalau dingin ya tinggal keluar cari sinar. Kalau panas dia masuk gitu. Jadi kita nggak susah, tinggal ngasih makan aja gitu. Nah, jadi lebih praktis, lebih efisien, dan pastinya bikin ayam tetap nyaman tanpa repot mindahin sana sini deh. Oh iya, karena kandangnya dibikin terbuka,
Berderet rapi di atas lahan luas, ayam-ayamnya nggak cuma sehat, tapi juga aktif bergerak di alam terbuka. Dan buat para pembeli, jadi bisa leluasa pilih ayamnya nih bos. Peminat ayam Filipina yang banyak justru jadi tantangan tersendiri buat Pak Mangku loh. Nggak cukup cuma ngandelin kiriman dari negeri asalnya. Pak Mangku sadar harus mulai mandiri nih bos. Makanya, Pak Mangku nggak cuma mendatangkan unggas-unggas ini dari Filipina, tapi juga mulai beternak ayam Filipina sendiri. Hasilnya, ayam tetap berkualitas, tapi dengan harga yang lebih terjangkau. Kita belajarnya sih sama orang-orang Filipina juga ya. Kita cari material juga yang terbaik di sana, kita budidayakan di sini, kita kembangkan di sini. Terus sebenarnya hasilnya sama aja antara lahiran di sini sama import. Cuman kalau nama import itu kan namanya lebih gimana ya, wah gitu. Nah, cuman kalau lahiran di sini itu bisa kita jual lebih murah kan karena produk tidak ada biaya lagi. Artinya biaya pengiriman, biaya karantina tidak ada. Memangnya berapa sih harga jual dari ayam-ayam Filipina dari Mangku Second Farm ini? Kalau saya jual paling murah 5 juta ke atas, paling murah itu. Kalau import beda lagi, karena import itu kan harus satu, kita belinya di sana juga sudah mahal. 2, biaya pengiriman juga, belum lagi di karantina, belum semuanya lah. Makanya kita tidak bisa jual murah karena biayanya yang terlalu besar. Wih, lumayan bersahabat buat dompet nih bos, dibanding ayam Filipina impor. Kalau import paling murah 12 juta ke atas, paling murah. Udah ukuran, artinya udah ukuran 1 tahun ke atas lah. Kalau jarang sih import ayam muda dari Filipina karena risikonya terlalu besar karena ayam muda itu kan perjalanannya lama dari Filipina. Mau ayam ternak sendiri atau impor, Pak Mangku jelas panen cuan bos. Kalau laku ratusan ekor per bulan, udah kebayangkan bos cuan yang didapat? Auto jadi miliarder bos. Walau panen cuannya terus-menerus, merawat makhluk hidup itu nggak pernah gampang. Selalu ada aja tantangannya. Dan di dunia ternak, penyakit jadi salah satu yang paling serius. Apalagi saat kondisi cuaca nggak menentu, daya tahan hewan ternak pun ikut diuji. Nah, ini dia salah satu hal yang wajib diwaspadai para peternak ayam Filipina. Karena kalau nggak ditangani tepat, akibatnya bisa serius loh bos. Kalau musim sekarang itu senot, matanya bengkak itu. Iya, kalau tidak bisa ditangani secara maksimal, nanti bisa menimbulkan kebutaan. Makanya penyemprotan kandang seminggu sekali dan vaksinasi rutin 2 bulan sekali harus dilakukan bos. Bos, usaha bukan sekedar soal jual beli, tapi soal menjaga kepercayaan. Itulah prinsip Pak Mangku di Second. Setiap ayam dirawat dengan hati, setiap pembeli dilayani dengan sepenuh dedikasi. Enggak, tergantung selera juga. Banyak juga yang nggak beli ayam pingin main ke sini silakan. Nah, artinya mereka yang mau beli di sini itu di Pak Mangku itu biar benar-benar puas dia. Kita selalu menjaga kepercayaan. Karena di balik suara kokok ayam Filipina ada semangat tulus untuk selalu memberi yang terbaik. Cuan bisa dicari, tapi kepercayaan itu yang paling berarti. Dan dari kandang di Kintamani inilah cerita sukses dimulai bos. Bagaimana bos? Tertarik dengan bisnis ayam Filipina? Kalau tertarik, kita harus bisa menjaga kepercayaan para pelanggan, itu sih yang utama. Yang kedua, ayo kita belajar bareng-bareng sama Pak Mangku Second. Belajar bagaimana cara berbisnis yang baik ya. Yang penting cuan bos.
Merhaba bos, ikut Mincuan ke Istanbul, Turkiye yuk. Kota megah, tempat bertemunya dua benua Asia dan Eropa. Bagi yang udah pernah kesini, pasti udah nggak asing lagi deh sama landmark kotanya. Kali ini Mincuan mau ajak kalian lihat pengusaha Indonesia yang berhasil bangkit dari krisis rasa percaya diri akibat kegagalannya di masa lalu. Halo, nama saya Rania, saya owner dari Ranseri Cafe House. Dulu saya belajar culinary arts dan sempat ikutan MasterChef. Jujur, sempat kehilangan percaya diri karena dikenal sebagai yang gagal masak. Penasaran dengan bisnis saya, tetap di Cuan Bos. Dulunya, Rania merupakan salah satu peserta dari ajang pencarian bakat memasak di Indonesia, Bos. Namun, setelah kegagalan yang dialami, Doi sempat dihantui krisis percaya diri untuk membuka usaha. Doi akhirnya terbang ke Turkiye. Sambil belajar bisnis, Doi mulai merintis jualan birthday cake online di sini. Gak disangka, Bos, pesanannya meledak hingga akhirnya Doi punya pelanggan tetap. Jujur ya, sebenarnya tuh kayak kurang banget kepercayaan diri. Jadi aku sebenarnya di Indonesia udah pengen buka restoran. Tapi kayak malu aja gitu, jadi aku kayak yaudah deh aku mau belajar lagi gitu kan, biar lebih matang lagi sebelum melakukan sesuatu yang besar. Jadi aku nyari aja MBA, karena S1 aku kan emang culinary arts, tapi aku pengen mendalami lebih ke business management sama administrasi. Jadi aku cari-cari MBA dan aku dapet di Turki. Setelah dari situ aku ngerasa kayak oke, jadi lebih masuk gitu loh dari sisi makanan tuh, jadi aku lebih siap dan lebih berani. Bos, bisnis kecil-kecilan yang dilakukan Rania ini mendapat respon yang positif dari pasar. Sebuah kafe yang mengusung cita rasa Asia dan diberi nama Ranseri. Sebenarnya habis lulus MBA itu aku kangen banget sama rasa Asia. Tapi aku juga nggak pengen ninggalin pelanggan yang ada di sini, makanya aku ngeberaniin diri untuk buka Ranseri di Istanbul. Itu bisa ngerasain juga rasa-rasa Asia. Konsepnya Cute Minimalist Asian Fusion, Bos. Rania membawa strategi traveling ke Asia tanpa harus meninggalkan Istanbul. Inilah satu-satunya tempat di mana Jepang, Korea, dan Indonesia bertemu. Jadi kita tuh pengen setiap orang yang datang ke Ranseri ngerasa kayak mereka lagi traveling ke Asia lewat makanan. Jadi mulai dari Jepang sampai kuliner Indonesia, semuanya ada di sini. Di sini ada 30 jenis makanan berat, Bos. Menu paling cuan dan disukai sepanjang tahun adalah katsu ramen dan katsu mentai. Dan ini dia primadona barunya, mie ayam. Meski baru launching, menu asli Nusantara ini langsung panen pujian dari warga lokal. Kalau untuk menu-menu di sini itu kita ada berbagai macam minuman dari kopi sampai bubble tea, karena di Turki itu nggak ada bubble tea. Terus kalau untuk dessert, kita tuh ada mochi, habis itu ada matcha cake, habis itu kita juga ada pandan caramel cake juga. Tapi kalau di sini lebih ke musim sih, misalkan kayak lagi winter sekarang, itu banyaknya yang laku kayak cinnamon roll. Tapi kalau misalkan lagi summer, kita itu bikin bingsu. Kita ada bingsu yang normal buah-buah, ada juga yang topping-toppingnya tuh kayak teler, kayak gitu. Terus untuk makanan itu kita ada burger, ada makanan-makanan yang yang emang ada di sini. Tapi baru-baru ini kita bikin menu Indonesia, yaitu mie ayam. Dan gak nyangka juga sih kayak orang-orang lokal di sini tuh ternyata mereka kaget cocok sama cita rasa mereka. Di balik banyaknya menu yang unik di sini, gak lepas dari perjuangan Rania untuk menyesuaikan masakan Asia agar cocok di lidah Eropa loh. Kalau ada juga kayak customer komplain kok rasanya berat banget, kok wanginya menyengat banget, kayak gitu. Sebenarnya kalau ada komplain kayak gitu, biasanya aku ini lagi sih, ngecek lagi apakah penjualannya oke atau enggak. Kalau misalkan emang enggak oke, biasanya itu aku keluarin dari menu, karena udah pasti itu emang enggak cocok gitu. Misalkan aku udah berusaha pakai marketing dan lain-lain, emang artinya itu enggak cocok di lidah mereka. Rania juga memanfaatkan media sosial untuk marketing usahanya, Bos. Doi menyewa jasa influencer di sini untuk mempromosikan usahanya. Kalau untuk marketing, biasanya aku tuh ngandelin meta ads, influencer, sama mouth to mouth. Jadi pertama-tama aku pasti selalu make influencer dulu untuk
apa ya, untuk nge-highlight makanan yang baru. Nah dari situ biasanya pasti rame, karena emang produk-produk dari Ranseri ini kan unik ya, berbeda dari yang lain. Nah setelah dari situ biasanya kita minta untuk kayak review kayak gitu, dan biasanya rata-rata yang datang ke sini itu pasti dari teman ke teman kayak gitu, dan emang banyak orang lokal yang datang ke sini. Setelah 2 tahun berjuang, kini Ranseri telah stabil bos. Dengan puluhan menu makanan dan minuman, kafe ini jadi salah satu destinasi kuliner Asia yang wajib dikunjungi di Istanbul. Sebenarnya kalau untuk ngebangun sebuah bisnis, apalagi yang baru banget kita gelutin, kalau menurut aku harus sabar dan harus konsisten. Apalagi di tahun pertama, karena itu di awal tahun aku juga banyak banget ngebakar uang ya, karena kan untuk mencoba apa yang oke, apa yang enggak, kayak gitu. Jadi emang harus siap mental, harus siap support, kayak gitu. Tapi jangan pernah nyerah sih kalau menurut aku. Asalkan udah ngelakuin yang semaksimal mungkin, pasti aman aja sih. Inilah bukti bahwa kegagalan hanyalah batu loncatan demi meraih sukses di masa depan. Dan semua itu agar bisa cuan, bos.